Selamat malam. Cek, cek. Wah, sudah ready banget ternyata. Tamu kita benar-benar punctual banget. Let me check ya. Kali ini kita kedatangan tamu yang oke banget ya. Coach Bella. What's up, Lagi Bang? di I'm all good, Bella. So happy to see you. Kayaknya mau curhat banyak nih kayaknya. Iya. Kayak kok detak jantung gue berdebar-debar gitu ketemu lu, Bel. Gimana tuh? Apa maksudnya, Bel? Apakah itu namanya ini ya? Apa kolega? Ya mungkin cuman orang lama yang paham perasaan lu saat ini. Asik. Wah, ini udah personal ya. Udah personal banget jadinya nih. Jangan, Bang. Oke. Kalian. Jangan ya. Jangan nanti institusinya nggak seneng lagi. Oh, no. We're not talking about that. Jauh banget, oke. Bel. Jauh banget. Oke. Sebenarnya ini cuman oh iya ada coach ini Coach- Ricky nih. Coach Waduh, Ricky. Coach Ricky What's up? gabung dong kapan-kapan bagi Iya ilmunya. dong. Follow back dong saya dong Coach Ricky. Belum di follow back. Belum. Kayaknya Coach Ricky-nya karena itu. nebeng sama lu. Iya, nebeng sama lu itu follow sama lu kan jadi dapet gua. Gimana, Oke Bang? deh, Bel. Ngobrol apa kita? Oke, Bel. Gue introduction dulu ya. Siap. Boleh nggak? Oke, gini Bel. Jadi gue ini sekarang lagi starting untuk building net sosial media. Jujur aja gue sekarang lagi istilahnya apa ya? Gerilyawan lah. Gerilyawan dalam arti gimana basket di Indonesia ini ya bisa diakui. Ada kita jadi kayak ada acknowledge lah, ya kan? Ada acknowledge di dalam kadang-kadang sih kita kan mikir ya, kalau comparing sama Filipina, hari-hari mereka untuk berolahraga itu rata-rata kan main highlightnya itu pasti di top favorit basket mereka lah gitu. Nah ini langsung curhat duluan nih, gue belum selesai nih introductionnya. Susah kalau ngomong sama profesional host Ya Allah. diva court gini, dia pasti mainin ini gue nih subliminal ini. Tiba gue nggak ngerti lo ngomong apaan. Subliminal, jadi kayak lu ngirimin sesuatu ke gue tapi kayak gimana gitu, ngacauin jadinya gitu. Oke, Bel, gini Bel ya. Skeptis lo. Nggak, ya, oke. Kayak dong, orang gue ketemu senior, gimana sih senior di ini, influencer. Mana ada juga lu senior gua, Bang. Ya ampun, kan udah habis. Udah lewat ya? Udah lewat, Bel. Masa gua kuliah 10 tahun udah lewat, Bang. Ya ampun. Udah lewat. Oke, jadi gini Bel. In the end of this IG talk, jadi objektif gua ini pengen follower gua, siapapun yang ada di sekarang deh. Kita nggak usah lihat number of yang stay tune sama kita ya, karena impact-nya nanti bukan pas on spot sekarang ketika kita ngobrol, cuman ketika ada yang suatu saat visit, mereka langsung berubah mindset-nya. Jadi gue pengen dari pembicaraan kita ini ada perubahan Bel, untuk yang basketball antusias sama orang-orang yang baru belajar mengenal basket gitu. Jadi gue beruntung banget bisa ada lu di sini karena memang gimana ya? Apalagi sekarang kan gue udah taruh judulnya tuh di iklan poster Indonesian Female Basketball itu sekarang Walaupun kita jarang banget. mulainya agak lebih awal dari schedule yang ada di story, nggak apa-apa lah ya. Ya nggak apa-apa lah, nyantai aja. Karena ini kan auto recording lah. Pasti suatu saat kalau ada orang yang tiba-tiba pengen ngeliat kan bisa ini. Jadi gitu Bel, maksud gue, objektif gue setelah selesai IG talk sama lu, mereka-mereka yang ngelihat lu sebagai role model, setidaknya influence untuk yang lain-lain, mereka langsung istilahnya ada perubahan lah Bel gitu. Dan ada semangat juga Bel, ada semangat juga lagi, apalagi di COVID-19 pandemik begini ya harusnya mereka lebih ini lagi. Nah, kenapa gue mengundang lu? Karena gue bukan melihat
Indonesian female basketball ini nggak terlalu di highlight gitu. Cuman belum ke expose aja. Tidak setara dengan basketball community yang ada di Instagram, yang mereka selalu kalau foto-foto atau main basket ada highlight. Rata-rata kan kebanyakan karena ada hobi ya, karena pasti cowok-cowok lah gitu. Sedangkan basket cewek itu nggak terlalu ini gitu loh, nggak terlalu highlight banget. Dan lu di sini gue undang karena lu punya YouTube channel yang ngebahas tentang diva itu kan, yang pemain-pemain yang court diva, yang pemain-pemain cewek yang benar-benar talentanya luar biasa. Jadi di sini Bel gitu. Jadi background dari objektif IG Talk gue itu dulu Bel. Nah sekarang gue mulai dari, kan nggak banyak yang tahu pahlawan nasional basket seperti lu. Ya kan, lu kan pahlawan basket, ya kan, lu pernah ke SEA Games. Hey, they should recognize this. Istilahnya, lu tuh sempat dulu membawa nama Indonesia, ya kan, dan itu satu hal yang besar sekali. Jadi mungkin lu bisa you can tell a bit backgroundnya Bella lah dulu, gimana, mungkin di sum up aja. Gimana Bel? Oke, sebelumnya thank you banget Bang Max. Kalau gue sih acknowledge-nya adalah I appreciate you and then I respect you as my colleague di tempat kita kerja sebelumnya. Dan what you've been doing gitu, gue tahu sih, gue liatin your movement, terus beberapa gue lihat postingan lu juga udah lumayan konsisten Bang, udah lumayan ada di posisi yang kayaknya mau serius nih gitu. Ya tapi buat gue itu adalah suatu hal yang memang passion sih. Jadi gue appreciate lo. Thank you so much for having me in this live right now. I'm the one. Go ahead. And then gue okay, let me introduce myself in a short sentence. It's like gue memang berangkat dari background gue sebagai ex-pemain tim nasional putri. Mungkin gue kalau boleh kasih tahu teman-teman yang nonton ini, gue ada di era sekitar akhir 90-an dan tahun 2000 awal. Pada saat itu memang belum ada sosial media, belum ada banyak banget platform-platform yang kalian bisa temuin. Salah satunya ada di Instagram kali ini. Dan semasa gue bermain, dulu gue memang udah sempat memperkuat tim nasional di SEA Games beberapa kali, dan sempat juga punya karir di liga profesional. Di liga profesional sempat dapat beberapa personal award yang kalau dilihat-lihat tetap banyak juga yang dapatnya gitu. Karena gue juga nggak inget di saat gue masih ada di masa itu, ternyata lumayan juga ya gitu. Sekarang kayak orang-orang baru acknowledge, baru berasa kayaknya gue tuh bisa ngasih impact segede ini ya ke orang ya. Gue tuh bisa ngasih influence segede ini ke orang ya. Because gue sangat menjunjung tinggi yang namanya biasa aja, mau jago, mau terkenal, mau punya prestasinya, pencapaian biasa aja gitu Bang. Jadi kadang-kadang gue juga nggak sadar tentang hal itu, dan beruntungnya gue ada beberapa orang-orang dalam hidup gue yang mereka recognize me inside outside, not just in my prime time, not just when I at the top of the world, but when I'm down here. They're still there for me, and for me it's more than gue bilang I'm one of the lucky person to have those kind of people in my life. Jadi, dan beberapa waktu pun juga, am I included? Definitely. We spend like a decade together, Pamek. Kayak gue memulai karir gue sebagai guru ya, bisa dibilang guru. Belajar lagi semuanya dari nol, tidak menempatkan diri gue sebagai orang yang gimana-gimana di tempat itu. I'm very, very, kalau bahasanya anak sekarang, low-key banget. Sampai lucu kalau dengerin testimoni murid-murid kita yang udah pada gede-gede nih, Pamek. Kayak gila, Kak. Gue kira dulu lu cowok, ternyata lu tuh pemain timnas Indonesia, gini. I'm like, you better recognize, respect, represent. Gue lebih kayak, okay, so you know. So this is how I'm gonna work with you on the team, bla 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 gitu. Jadi gue lebih ke bukan siapa guanya, tapi lebih ke what can I do for you to get better, to develop your
character. betul. Mainly sih karena itu kita di lingkungan sekolah ya. Jadi kita lebih Mm-mm. kalau buat gue megang tim basket di sekolah, gue lebih develop karakternya dulu bang. Baru teknik itu kedua karena menurut gue percuma kalau misalnya dia punya teknik, dia punya skill, tapi dia nggak punya karakter. For me itu sangat disayangkan, Yep. apalagi di umur-umur mereka masih bertumbuh ya. Uh-uh. Teenage era mereka itu very crucial sih. So here I Player am with right now. attitude. Mm-mm. Yes, correct, definitely. So, ada yang. So for me, it's like right now I'm in a in a moment in my life where I think I'm about to take another challenge in my life because Yep. I've been in that situation for I think it's about 10 years, maybe more. I started my career when it was on 2006. So Mm-mm. in 2010, I decided to join Raffles Christian school. So thank you so much for giving me a chance to learn, even though mungkin I have to like leave and then trying to continue with my life and then to start my new challenge in my life. So I appreciate. So apa yang gue dapat sekarang itu juga sebagian besar emang karena basket sih bang. Gitu. Setuju banget. You are my inspiration, so I follow you shoot. Udah kali bang, udah kali. Oh, udah. Oke, Bel. Jadi gini, Bel, kan udah sekarang hoping that semua audience sudah acknowledge siapa lu, mereka udah ngerti gimana suasana dan situasi waktu zaman lu bener-bener struggle ya. Maksudnya dalam struggle dalam arti semua basketball player pasti ada struggle-nya, dan bukan kita ambil konteks dari basket aja, di luar dari basket juga semua pasti struggle, ya kan? Apalagi dengan lu di zaman era yang lu bilang tadi nggak ada sosial media sama sekali. Nah itu gila banget. No exposure at all. No exposure. But you know what? When I go to the BRI ATM, I saw a small TV screen. Ya Allah, masih ada bang, gue minta royalti apa ya ke BRI itu ya? Iya, bener dong. Ya kan, itu kan harus. 2002 man, that's like almost 2 decades sekarang ago. 2002. Sekarang udah 2000 what? 2021. Udah tuh udah berapa lu dapet Bel? 20 tahun lu di royalty lu di dalam iklan itu gila banget ya. Jadi dapat berapa itu harusnya mereka lu harus taruh account lu itu harusnya. Kayaknya gue pernah deh udah story doang deh, kayak gue pernah di story doang sih. Oke, Bel, lanjut lagi ya. Jadi gue mau kepo-kepoin semua nih ya. Sekarang memang kesibukan lu kan fokusnya kalau gue follow di story itu masih ada hubungannya dengan basket, ya kan? Yes, ternyata nggak di basket juga. Lu sekarang udah jadi artis nih. Gimana ini ceritanya? Kok bisa? Ya kan sekarang this is the best time to advertise free. Itu gimana ceritanya kok bisa sih? Kok bisa? Ya kalau memang rata-rata sih ya kalau gue lihat atlet bekas-bekas atlet itu berkecimpungnya di dunia entertainment rata-rata. Almost 75%. Mungkin karena mereka sebagai role model, juga nggak tahu, karena mereka mungkin lebih bisa memberi inspirasi, ya kan? Kayak zaman dulu itu gue pernah, mungkin kalau gue ceritain, gue ketuaan nih kayak nih. Nggak apa-apa lah. Lu kenal Barry Prima nggak? Ya Allah, berapa banget? Nah, itu kan dia dulu background dia kan dari martial arts. Lu bayangin kan? Dari martial art. Dan dulu sempat jadi atlet, ya kan? Dan selalu berkecimpungannya dengan dunia entertainment. Nah, sekarang lu sendiri kan sekarang udah mulai nih. Bisa kasih sneak peek nggak sedikit yang lu sedang kerjain sama project apa nih? Boleh disebutin nggak? Wah, seneng banget nih pasti nih. Production house-nya. Production house-nya boleh kesebut nggak? Production house. Boleh banget. Silakan Bel. Ya kemarin sih gue baru akhirnya setelah beberapa tahun ada teman-teman yang ajakin, gue nggak pernah mau not even try gitu, kayak masuk ke dunia entertain. Sebenarnya ini juga gara-gara sebenarnya kalau bilang COVID ini membawa
membawa malapetaka, tapi sebenarnya COVID ini malah ngarahin gue untuk banting setir untuk mencoba hal-hal yang sebelumnya gue nggak pernah terpikir akan mencoba gitu loh Bang. Ya salah satunya ya gue kemarin sempat terlibat di produksi syuting film web series, judulnya 12 Hari, itu tentang seorang pemuda yang baru keluar dari penjara. Jadi itu ceritanya genrenya tentang action, tapi ada dramanya juga. Dan surprisingly, gue juga kaget sama diri gue sendiri gitu. Jadi kan gue punya sahabat, mungkin teman-teman yang nonton udah tau lah sama Prisia Nasution lah ya. Jadi memang gue juga baru deket sama dia ini karena pandemik, karena Prisia tuh anak basket. Jadi startnya waktu anaknya Iwan Fals itu, si Cikal, which is dia itu pernah jadi pemain gue waktu dia kuliah. Dan I'm really close to her, she's like my little sis. Tiba-tiba dia mau comeback lagi main basket karena dulu dia pernah cedera, jadi dia sempat off berapa tahun lamanya, dia fokus ngurusin papanya. Akhirnya dia, Kak, lu lagi private ya? Sama gue deh gitu. Terus I'm like, yakin lo? Gue nggak mau ngajar yang cuman hahihi doang loh. Iya Kak, gue pengen in shape lagi, gue pengen jadi duta basket, dia bilang. Gue pengen mengkampanyekan olahraga lagi. Ya gimana gue mengkampanyekan olahraga kalau guanya aja nggak pernah kelihatan olahraga gitu. Jadi sebenarnya dia pengen sehat, tapi dia juga mau untuk mengkampanyekan berapa pentingnya olahraga di umur berapapun gitu. Jadi so I'm like, I like that idea gitu. Jadi kayak it's like 50-50 juga. Dan buat gue, karena dia bukan baru kenal setahun 2 tahun, ya nggak pikir panjang, dan Cikal itu nurut banget sama gue Bang. Jadi apa yang gue setting buat dia, oke kak, tapi lu sibuk banget sih, oke kak, I will make time for you for basketball. Wow, gue cuma butuh komitmen aja Bang. Udah mulai latihan. Jadi semua ini di masa pandemi ya Bang, di masa pandemi ya. Iya. Tahun lalu ya? Satu hari, iya tahun lalu. Tiba-tiba pas lagi latihan, Kak hari ini si Pia ikutan. Terus gue kayak, Pia Prisia, oh iya sih dia anak basket sih, oh, oke. Dan as usual gue nggak pernah lihat orang dari siapa dia, apa yang dia lakukan. Yang penting orangnya mau datang, ikutin peraturan, ikutin kebiasaan, more than welcome. So she did. Like dia datang, yang biasanya nggak bisa bangun pagi, tiba-tiba dia bangun pagi, ikut latihan. Terus akhirnya ternyata nggak sekali doang nih, paling minggu ini doang nih. Minggu depan datang lagi. Dan setiap kita habis latihan itu kita selalu duduk bareng, selalu makan. Ya biasalah kalau cewek-cewek kan pasti nyanyi, gosip, ngobrol-ngobrol. Kok nih orang nyambung banget sama gue. Terus dia juga kayak, Kak, kok kita nyanyi, yuk kita bikin project ini, yuk gitu. Jadi terlepas dari memang kita passionnya sama, ada beberapa project yang kita mau lakuin ke depannya untuk basket. Tiba-tiba jadi deket, jadi main. Jadi karena saat itu kita bertemannya masih limited banget untuk ketemu orang banyak, karena gue juga nggak berani terlalu ketemu orang yang kemana-mana, mobility-nya tinggi. Jadi gue cuma keep my circle very small. And then short story, gue jadi deket, jadi temen nongkrong, jadi segala macam, sampai sedekat itu, sampai ibunya juga udah kenal banget sama gue. Akhirnya tiba-tiba dia masuk nih ke project yang dia harus directing a movie. Dia harus directing movie, which is dia udah sering sebelumnya. Tiba-tiba, Kak, kamu aku taruh di ini ya, jadi karakter geng Panjo, dia bilang gitu. Ada namanya geng Panjo Bang. Hah? Maksudnya? Ya kamu main film. Enggak, gue gitu-gitu yang kayak, enggak, enggak banget tuh. Bukan cuma Pia yang ngajak dulu, temenku juga dulu ada, Astrada juga yang ngajakin. Nggak pernah mau gue Bang, lu tahu gue nggak yang pura-pura nggak mau, tapi gue nggak mau. Tapi ini lagi pandemi gini, kalau teman-teman gue pada syuting, gue ngapain ya? Gue nggak ada temen nongkrong gitu, ada pemikiran gitu doang. Seminggu sebelum syuting tuh aku belum lock sih, sampai akhirnya ada talent koordinator yang tiba-tiba kayaknya dia disuruh maju sama Pia, karena Pia ngebujuk-bujuk aku nggak pernah mau. Akhirnya, Bel, ini Butet dari talent koordinator 12 hari, kamu udah di lock ya namanya? Tuh gini, Kak, gue belum pernah acting, gue gak ikutan reading, gue gak ikutan workshop, ini udah syutingnya kapan? Minggu depan. Gue gini, mampus gue bilang gitu. Udah di lock Bel, udah gak bisa ganti orang gitu Bang. Jadi gue kayak, terus dia kayak, ayolah Kak, jahat banget sih, cari orang lagi susah nih gitu. Jadi kayak,
seorang Prisia Nasution begging sama gue juga nggak enak ya. Gak begging sih, dia sebenarnya lebih ngejebak gue tuh. Jadi ya udahlah, akhirnya ya udah deh, ya udah akhirnya udah mulai itu hari pertama dipanggil syuting. Oke, syutingnya pertama masih di Jakarta, habis itu kita sempat ke Bogor. Terus akhirnya setelah melalui beberapa hari syuting gue gini, gue biasa mengikuti instruksi sebagai atlet, gue biasa mengikuti direction. Oke, ada director ngomongnya gini ya, blockingnya di sini, dialog gue mungkin belum banyak, tapi ada bang, malah lebih ke action, malah lebih ke gue harus berantem sama orang, gue harus reaksi kalau kena tonjok gimana, gue harus nyiksa orang. Gue jadi kayak, kok jadi serius sih ini main film? Pada perasaan gue tadinya mikirnya gue cuma figuran doang nih gitu, tapi ternyata itu semua bohong. Gue banyak banget scene-nya. Dan kebetulan karena kita butuh orang yang gede-gede buat jadi anggota member geng Panjo, akhirnya teman-teman basket lah, salah satunya lagi nonton nih, atau nih Bang Ganjar, adanya Anggun C. Sasmi nih. Yeah. Jadi ya intinya anak-anak basket pada ngumpul bang. Ya udah, akhirnya jadilah syuting film itu, dan kita baru wrap sekitar bulan Agustus awal. Akhirnya selesai produksinya, dan tayangnya sebentar lagi di Vision Plus bulan Oktober tanggal 1 rencananya. Aduh, gue yang kayak nungguin hasilnya keluar gitu, kayak anjir deg-degan, karena gue tahu betapa susahnya yang namanya produksi film, betapa susahnya yang namanya kita berusaha ngebangun emosi untuk melakukan suatu adegan yang mungkin kalau gue nggak ada background atlet, kayaknya gue keteteran sih bang. Soalnya gue pernah sampai ke pentungan sipir beneran, terus ini gue kelingking gue tuh sampai sobek, nggak tau lah adegannya lagi berantem. Ini waktu gini, darah gitu. Waktu scene kelahi atau gimana itu? Aduh, gue sini berantem mulu bang, jangan sedih. Berantem mulu, kalau nggak berantem nyiksa orang, gitu-gitu lah. Jadi memang ini diperuntukkan untuk mungkin 17 tahun ke atas lah ya, karena mungkin ada beberapa kata-kata foul language yang kita pakai. Terus ada beberapa adegan juga yang mungkin ya harus didampingi orang tua ya, karena kan ini memang film. Suatu adegan yang kita buat gitu, jadi bukan untuk menginfluence orang untuk ngelakuin hal itu. Jadi it's just a movie, a story yang dibikin gitu. Jadi ya memang luar biasa deh, ngerasain syuting sampai pulang pagi jam 5 teler sih, sempet body clock gue sempet berantakan juga. Sementara itu gue masih mesti ngejaga konsistensi gue untuk ngelatih private murid-murid gue yang setiap hari ada dua. Jadi ya mau nggak boleh bohong deh. Maaf Bu, saya hari ini nggak bisa datang soalnya lagi ada kerjaan. Kerjaan apa Coach Bella? Bilang nggak ya. Maaf Bu, saya lagi syuting film. Wow, Hollywood, kata dia gitu. Tapi diizinin nggak Bu? Oke, nanti Coach Bella kalau lagi kosong aja kabarin ya. Udah fokus dulu. Ya alhamdulillah lah dapat support seperti itu, karena gue nggak bohong sama mereka gue ngapain bang. Jadi ya lumayan deh, badan rontok deh habis syuting, tetap bangun. Abis itu sorenya ngajar dua kelas, karena kan kalau ngajar gue tidak cuma ngomong doang bang, tapi gue nyontohin juga, gue ngajarin, kasih contoh supaya gimana sih dia tinggal mengcopy gerakan gue. Jadi kan memang masih melakukan gerakan-gerakan yang lumayan lah, heavy lah loadnya gitu bang. Jadi ya bersyukur sih udah selesai produksi filmnya, tapi ntar sih katanya mau diajakin lagi di dua judul berikut. Astaga, gue langsung kayak tapi ya udahlah gitu, maksudnya mumpung ada momentum dalam hidup, ada pandemi COVID ini, ya blessing in disguise ya buat gue, no complain. Apa yang bisa gue jalanin, mungkin kayak gitu ceritanya bang. Wah, ini perjalanannya berat banget ya, jadi antara fisik, badan, mental juga. Ini kesempatan buat yang punya merchandise. Misalnya ada satu yang bisa disupport sama Coach Bella nih, boleh nih untuk episode berikutnya nih. Ya, kemarin juga thank you loh. Kemarin si Pak Mamek tiba-tiba nawarin ada produk dari Zwain.id. Oh, thank you banget. Gua pakai dalam filmnya, karena kita kan konsepnya gengnya pakai baju putih semua, ala boy band lah ya. Dan waktu Pak Mamek hubungin, boleh bang, tapi putih semua ya, jangan ada list segala macam. Gue suka banget pakai baju itu, karena kita continuity di setiap syuting kan harus episode ini gue bajunya apa, loncat-loncat syutingnya, jadi bajunya ganti-ganti, jadi nggak cuma baju itu, ada jaket, ada outerline, ada t-shirt. Tapi begitu gue pakai baju dari Zwain itu, emang auranya sih buset, beda. Aduh, thank you banget Bel.
Thank you Kebetulan buat sekarang Wayne lagi ID ya. sekarang lagi make juga Nah, Bel. gitu lah. Jadi kalau yang pada nonton apa siaran ini buat gue, kalau lo anak basket itu gayanya desainnya Wayne ID tuh udah gue banget sih, udah sleeveless, Yoi, kutungan, ada sletingnya, terus model yoi. panjangnya tuh model-model panjang yang streetwear gitu tuh, keren loh. Mungkin bisa langsung cek Instagramnya aja untuk lihat mereka produknya apa aja Bisa. tuh, keren sih. Thank you banget Thank you Bel udah Wayne ID. mention. Thank you, thank Iya you. dong, anytime Siap, dong. siap. Jadi ya kalau kalau dengar cerita ya, maksudnya memang perjuangan Bella ini benar-benar luar biasa. Ini jadi inspirasi juga. Terus terang gue sedikit belum mature kalau untuk eh, apa kasih decision untuk dalam kehidupan loh. Jadi banyak belajar juga gue Bel. Terus terang Bel, Bener-bener. gue banyak belajar juga. Karena lu Lu juga bayangin banyak ya memotivasi ketika gue bang sebenarnya. Lu tuh sering banget di kantor tuh pasti kayak Bel, kayak gregetan gitu. Cuman memang honestly saying, it's not that I don't agree with you. It's just for yes, me, yes, yes. I'm preparing myself for the right momentum. Betul, betul. Ternyata momentumnya pas COVID gini Pak Max. Jadi ya. Betul. Okay. Rata-rata sih kalau gue lihat sih memang yang lu bilang blessing in disguise itu benar-benar banget. Karena apalagi pandemik ini kan, itu semua orang harus berpikir keras. Nggak bisa kita juga terus terang bener nggak bisa apa-apa, dan itu impactnya bukan kita juga kan, surrounding kita juga gaji segala macam kan, sampai mesti dirumahkan, itu gue juga kayak I know how they feel, karena waktu gue masih di pekerjaan gue yang lama pun gue jadi mikir, aduh gue nggak function nih di tempat ini gitu, maksudnya gue jadi nggak produktif juga. Gue sempat ada beberapa momen yang gue ada di low point of my life juga sih bang, jadi kayak gitu. Cuman yang pasti lu tuh harus jeli aja sih, kayak ngelihat kesempatan atau beberapa momentum, karena momentum kayak gitu-gitu kan nggak ngulang lagi. Jadi betul, pas momen itu datang, even though gue nggak pernah main film, tapi setelah gue selesai syutingnya ternyata gue punya bakat juga. Why not? Ya. Dan gue dapat beberapa pujian, dapat beberapa komplimen dari para aktor-aktor yang ada di website itu. Gila sih Bella sekarang actingnya ngeri banget ya, dari hari pertama ke sini sih gila loh gitu. Gue kayak tapi gue pun ngerasa kayak, oh ternyata acting itu bisa dipelajarin. Berarti gue mau pelajari sesuatu yang baru lagi gitu loh bang. Siapa yang tahu sih gue akhirnya main film gitu loh bang. Cuman karena ada momentum yang gue kayaknya mesti coba deh industri ini gitu, siapa tahu. Nggak pernah kepikiran juga, tapi ternyata akhirnya kayaknya gue bisa, ya ditawarin judul selanjutnya kayaknya ya udah bisa dipaksa. lu mata lu rolling gitu karena memang angkanya bagus kali ya. Alhamdulillah, semoga ditonton sama para bapak-bapak produser. Tapi bang, kalau ngomongin fee ya, jujur, gue tuh kayak nggak mikirin ke sana, tapi lebih ke kesempatan yang gue dapet, experience yang gue dapet, karena gue butuh networking juga. Itu lebih mahal, bener, setuju. Bang, ya setuju. kan? Jadi buat gue, comparative itu buat ya benar benar setuju. Gitu loh. Ya mungkin next judulnya mungkin udah boleh lah dinego-nego dikit, ya, supaya gue termotivasi juga. Gitu. If I may suggest, Bella, lu tuh kayaknya udah harus perlu manajer. Ya Allah. Artis ya Allah. Enggak. Dari lu cerita sharing sama gua, lu bilang kalau abis syuting terus lu harus ngelatih basket, itu you need assistant, like managing assistant. Maybe I need a driver sih, lebih ke driver. Siapa sih yang mau nyetirin gue, boleh deh. Masih kuat juga berarti dong. Gila. Wah bang, gue cuman oke lah, gue punya kerjaan di sana, di sini, di sana, sini. Gue capek nyetirnya doang bang, males gue udah bener kayak gue duduk aja jadi passenger gitu, lebih ke supir sih gue kalau mau, driver gitu. Jadi masalah commuting aja ya sebenarnya sekarang ini ya. Kalau soal untuk handle masih bisa. Kalau boleh tanya nih Bel, gue komit juga gitu. Kalau boleh tanya nih, yang mana yang paling susah Bel? Ngelatih anak atau ngehafal skrip? Ya Allah, gue kok mau cerita dikit tuh, waktu gue syuting hari pertama, padahal line gue pendek banget. Gue salah mulu, karena gue belum ngerti kayak apa yang ada di skrip itu. Sebenarnya kita bisa kembangin dengan karakter kita. Jadi kalau bahasa ngobrolnya
gue sehari-hari, gue mau taruh di karakter gue tuh sebenarnya boleh bang. Gue baku banget anjir yang kayak ngomong apa gitu kayak apa sih itu bukan bahasa yang gue pakai sehari-hari. Jadi gue lupa mulu. Kalau mau dibilang susahan mana sih? Jujur susahan syuting sih. Gue ngajar anak kecil kayaknya secara magnet juga anak kecil ngeliat gue udah comfort bang. Jadi mungkin challenge-nya nggak terlalu gede dibandingin gue syuting salah baca dialog. Gitu bang. Itu konteks apa filmnya itu kemana Bel? Larinya kemana itu sebenarnya? Itu kayak action atau misteri atau film apa nih? Kita penasaran juga nih. Lebih ke action sih, karena ini tentang Action, gangster, ya? tentang penyelundupan human trafficking, tentang kayak apa yang ngebully seseorang untuk dijadiin anak buah, mau dijadiin penjahat, mau dimasukin ke gangster. Terus ada juga kayak double agent ceritanya. Jadi kayak lebih ke action sih, action sih. Gitu. Oke. Itu kerjasamanya sama Multivision ya apa? Ya nanti tayangnya di Vision Plus. Jadi hasil Vision Plus. Vision Plus ya, Vision Plus itu kayak app gitu nanti tinggal klik aja nonton. Kayaknya sih episode pertamanya tuh kayaknya gratis. Tapi kayaknya episode yang lainnya mungkin harus subscribe, paling subscribe cuma 20.000 atau berapa sih? Menurut gue kayak untuk membantu kemajuan film di Indonesia, I think 20.000 for 12 episode. Nonton bioskop aja berapa sekarang gitu loh. Iya. Nonton bioskop berapa, beli DVD berapa, ya kan? Ya kan. Didukung lah industrinya karena susah. Iya, benar. Bukannya susah bikin film, kita sendiri mendengarkan bagaimana penderitaan seorang Bella dalam. Sampai kepentung gue goblok banget ya pokoknya. Lucu sih kalau dipikir, kangen juga jadinya. Gitu bang. Tapi worth it lah ya, worth it karena pembelajaran di dunia entertain ternyata masih bisa dihandle gitu. Nah sekarang gue boleh shift topik dikit ya. Boleh. Gue boleh shift karena judul kita kan masih ngebahas Indonesian female basketball di Indonesia ini Bel. Oh iya, lupa. Nah lu kan sekarang udah nggak apa-apa, kita kan kita udah lama gak ketemuan Bel. Gue kan kalau ngobrol suka biasa duduk depan-depanan mau ngobrol. Ngobrol curhat gitu kan. Lu nggak tahu aja setelah gue curhat sama lu gue nangis gitu, lu nggak tahu kan. Iya sih, emang kita kalau ngobrol suka deep gitu loh bang. Kayak kalau dinding-dinding bisa cerita, kita udah ngomongin apa aja kayaknya bahaya tuh isinya. Bel, bukan dindingnya akan cerita, dindingnya bertelinga. Itu dindingnya bisa nyambung lagi ke dinding dalam. Ya Allah, kocak banget itu. Oke Bel, jadi kan lu sekarang udah sibuk nih dengan Court Diva lu di YouTube channel lu. Nih buat teman-teman yang masih nongkrongin ya, Coach Bella ini punya channel yang namanya Court Diva, yang dimana dia secara gerilyawan juga sama kayak gua terus terang gerilyawan sekarang untuk bagaimana basket ini eksis terus dah gitu. Dan kesempatan gue di sosial media begini, nyari-nyari orang, ngobrol. Nah kalau lu sendiri Bel, gimana Bel? Setelah udah interview orang, bukan orang ya, setelah lu interview pemain-pemain basket, former basketball player yang dulu-dulu gitu. Ini tujuan lu apa sebenarnya yang lu mau sending ke audience nih di Court Diva lu? Pasti dong ada objektif. Jadi kita Court Divas ini kita lahirkan sebagai, I think it's the only channel in Indonesia yang Indonesia benar on women basketball. Karena ya, sebenarnya concernnya adalah gila, kalau ngomongin basket cowok, you can find it everywhere. Segala macam bentuk di Instagram ada, di podcast banyak, di YouTube banyak banget. Bahkan kelompok umur aja juga banyak gitu YouTube channelnya. Jadi sebagai pemain pro basket cewek di Indonesia, gue terpanggil sama beberapa orang yang memang punya mereka capable to have this YouTube channel. Akhirnya sebenarnya visinya adalah kita tidak akan membuat channel ini sebagai channel yang dimonetize gitu bang. Jadi dari founder kita juga nggak bilang kalau YouTube kita ini mau diduitin. Intinya kita mau highlight, intinya kita mau mengekspos, intinya kita mau mensupport semua pemain basket putri yang pernah ada di Indonesia. Jadi konsepnya kemarin masih talk show,
kita masih duduk di ruangan untuk ngundang-undangin para senior-senior, para legend-legend yang ada di dunia basket putri. Yang gue yakin nggak banyak orang tahu, tapi sebenarnya prestasi mereka bagus banget. Jadi memang challenging untuk invite mereka di zaman COVID kayak begini, karena masih banyak yang masih prokesnya ketat banget. Jadi ketemu orang juga susah-susah juga. Tapi balik lagi, karena kita juga waktu kita syuting Court Divas, kita selalu ikutin prokes yang bagus banget, yang namanya masuk ke ruangan syuting itu semuanya udah tes, udah swab, udah PCR, terus SOP ya. Yes, nggak boleh ada orang lain di lokasi syuting selain yang bertugas dan talent-talentnya gitu. Jadi sesuatu hal yang cukup gue kagumi juga dari tim kita, sangat ketat gitu. Jadi awalnya kita bikin itu, akhirnya seiring berjalannya waktu, followersnya mulai naik, orang juga reaksinya juga udah mulai kelihatan. They're very happy, especially the women basketball player. Mereka merasa kayak, wow, Court Divas nih eksklusif banget nih. Kalau gue belum masuk Court Divas, gue belum consider women basketball in Indonesia gitu. Dan kita aimnya not just the athlete, tapi orang-orang, all the people behind them, coaches, physical trainer, manager, ketua perbasi, sekjen perbasi, kebetulan juga Ibu Nirmala perempuan. Jadi memang aiming kita ke semua area, Bang. Bener-bener yang namanya industri basket putri itu kita mau highlight, kita mau expose semuanya. Dan buat gue, yang gue paling seneng adalah sekarang orang udah mulai banyak makin aware dengan konten-konten kita. Jadi tim gue semakin semangat untuk bikin ide konsepnya. Dan kemarin gue juga baru terakhir ada syuting di Court Divas untuk konten di Surabaya. Timnas kita kali ini lagi training center di Surabaya. Mereka lagi persiapan untuk FIBA Asia Cup di Jordania bulan November. Wow, itu gue kayak ngeliatin mereka lagi TC, lagi training center gitu kemarin, kayak rasanya kayak wow, gue inget banget sih like 15-20 years ago gue ada di posisi mereka yang gue nggak ngerti hal lain dalam hidup gue selain latihan. Jadi apa yang gue korbanin dalam hidup gue di saat gue masih seumuran mereka, apa sih struggle-nya, apa sih senengnya ya pasti kumpul-kumpulnya, nggak mikirin apa-apa, nggak mikirin cicilan, nggak mikirin bos gue gimana, cuman mikirin gimana caranya gue harus perform dan gue kepilih gitu, dan gue represent Indonesia di event internasional. Jadi itu yang kita highlight kemarin, dan ada momen-momen yang seru juga. Jadi ada physical trainernya cewek. Terus yang paling penting konten kita bisa eksklusif one-on-one interview sama kayak pemain naturalisasi kita, pelatih asing kita. Itu kan bukan orang-orang yang kalian bisa reach di sosial media gitu kan. Maksudnya bisa know them in person, itu kalian nggak bisa reach itu. Dan kebetulan gue sebagai ex-player, gue tahu titik-titik apa, pertanyaan-pertanyaan apa yang menarik, yang orang nonton channel kita yang akhirnya mereka oh ternyata jadi pelatih timnas putri itu struggle-nya apa. Kadang-kadang orang lihatnya dari luar, dia mah nggak bagus ini, tapi what they've done to the girls itu kita mesti expose banget sih. So the point of us having this YouTube channel is to highlight that part yang orang-orang cuma lihat dari luar, cuma lihat di lapangan, cuma lihat di Instagram, tapi itu semua konten kita sebisa mungkin gue minta jangan terlalu banyak di-cut, jangan terlalu banyak dibikin seakan-akan wah. Jelek-jeleknya, caur-caurnya masukin aja, nggak apa-apa. Jadi lebih ke dokumenter, tapi ya tetap ada, kita saring juga beberapa hal yang bisa mengedukasi di bola basket. Jadi tujuannya seperti itu, Pak Matt. Cakep banget tuh. Maksudnya nggak semua orang bisa mengenal. Tadi tuh bener tuh. Kadang orang kan mikir having interview cuman you just prepare question gitu kan, cuman kasih aja ini pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi yang lu bilang you highlight tuh nggak semua bisa masuk ke personal touch ketika ngobrol sama strugglingnya pelatih-pelatih, bener. Nah itu kontennya konten daging semua tuh, Bel. Itulah Bang. Jadi kalau menurut lu sendiri, Bel, kedepannya gimana, Bel? Mungkin dengan Court Diva lu bisa nge-inspire subscriber atau follower lu gitu. Lu bisa sharing, kasih nasihat dikit nggak ke ini
buat yang female basketball yang masih struggling lah sekarang, struggling gimana enggak, struggling apa istilahnya, nyari lapangan aja susah sekarang ya kan. Betul. Jadi untuk latihan, nyari coach untuk private aja udah takut. Rata-rata sekarang banyak pelatih-pelatih perempuan juga yang bagus-bagus sebenarnya, cuman Yes, itu juga ntar mau gue dengan highlight sih. betul dengan pandemik begini mereka lebih agak susah untuk mencari talent-talent, betul nggak? Betul banget, betul banget. Apalagi kalau Jadi kita apalagi kalau kita besarkan range-nya ke daerah-daerah nyari bibit. Kalau dulu kan di zaman gua tuh bibit-bibit unggul. Nyari dari daerah. Nah, itu kan susah banget loh. Jadi kalau lu misalnya nih Bel, lu dipilih jadi pejabat terasnya KONI atau Perbasi. Yang represent untuk basket, kalau bisa goal dan objektif lu bagaimana naikin cewek di basket Indonesia. Kalau lu sendiri Bel, gimana Bel? Berat gak nih? Ini enggak. Ini yang pasti sih gue cuma satu aja sih, sebenarnya olahraga di Indonesia itu mesti lebih di appreciate sih Bang, karena ya melalui olahraga tuh kita bisa dapat banyak hal, kita bisa membawa perdamaian dalam dunia gitu, maksudnya. Tapi yang pasti gue sedih sih sebenarnya olahraga di Indonesia nih masih struggle karena sometimes orang berkecimpung di organisasi itu untuk kepentingan pribadi sih. Maaf gue harus ngomong sih kayak apa yang mereka lakukan untuk kemajuan prestasinya itu lebih minim dibandingin apa yang dia bisa dapat dari ngurusin. Kalau ini dibalancein begini aja sebenarnya ya kita punya kebutuhan, kita butuh makan juga, tapi yang gue sayangkan adalah apa sih sebenarnya tujuan lo jadi pengurus itu sebenarnya apa ya, untuk ngurus, judulnya aja pengurus gitu kan, itu yang masih gue sayangkan. Jadi kalau misalnya ntar mungkin kalau gue ada di titik yang gue bisa kesempatan untuk maju untuk jadi pengurus, mudah-mudahan gue bisa ada di posisi yang apa yang gue rasain dulu sebagai atlet itu gue bisa pelan-pelan gue ubah, sehingga membuat yang namanya perubahan pasti butuh waktu, nggak cuma 3-5 tahun, karena ini udah it's been going on forever in our country gitu kan. Jadi memang mungkin dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin ya, the way kalau gue ngelatih sepenuhnya, gue ngelatih dengan tujuan ya gue pengen bikin nih anak maju, bukan karena gue pengen dapat duitnya doang, bukan karena gue pengen ada kebutuhan nih, dia anaknya ini lu, dia anaknya itu gitu, nggak ke situ sih Bang. Nah itu yang mungkin cita-cita gue kalau misalnya memang ada nanti kesempatan gue bisa jadi pengurus apapun itu dimanapun, mungkin satu hal yang gue lakuin adalah gue akan mengumpulkan orang-orang yang punya visi dulu sama kayak gue. Karena buat gue percuma kalau gue jadi jagoan sendirian dikerubunin sama penjahat yang serem-serem gitu, ya gue pasti kalah gitu. Paling orang-orang yang memang punya visi jelas gitu di basket itu sebenarnya udah banyak sih kelihatan. Cuman kadang-kadang kayak gitu, ada aja pihak yang nggak suka. Gimana caranya dia tuh gue jatohin, gimana caranya gue singkirin deh dia, jangan sampai dia yang dapet tuh posisi itu mental karakter yang menurut gue gimana kita mau maju kalau kita aja sebagai pembina, sebagai pengurus masih punya rasa rasa apa ya, bukan nggak punya rasa yang respect others gitu. Maksudnya you are here to help the progress of sports industry. Jadi lu memang you have to act like a sportsman gitu. Lu nggak bisa kalau lu orang, mohon maaf, kayak businessman, kayak politik. Kalau lu mau ngurusin olahraga tapi akhirnya lu jadikan itu perahu yang buat lu loncat ke karir berikutnya, waduh, itu agak berat sih. Preach on sister, preach on. Jadi kan jadi nih gue jadi enak, jadi bacot nih. Tapi menurut gue memang kalau pengen maju ya gitu sih, kita lihat aja. Sebenarnya udah banyak contoh-contoh bagus ya, gue harus mention sih kayak DBL, dia one of the menurut gue company yang profesional, yang punya sistem jelas, dan dia berani untuk melakukan terobosan-terobosan, harusnya kita dukung. Emang siapa lagi yang mau majuin kalau kita nggak ngedukung yang udah ada, gitu sih Bang. Gue sih di sini nggak mencari musuh atau gue nggak pro ke siapa-siapa. I'm very neutral. Gue nggak ada di organisasi manapun. Gue tidak memperkuat klub manapun saat ini. I'm working by my own brand, which is my name. Dan siapa yang ngajarin tuh ya dulu ya. Jadi gue tidak memihak organisasi manapun.
But all I know that if you really really want to build the industry, ya you have to change your mindset sih. Kalau gue itu aja sih. Itu dulu deh. Itu dulu. Walaupun berat, tapi ya we gotta start gitu. Gimana ya, gue gak berani bilang ini sudah menjadi habit sama culture ya. Cuman gara-gara conflict of interest aja sih Bel kalau menurut gue. Jadi di Indonesia itu dunia perbasketan atau lu di pejabat level pejabat teras lah, koni lah, apalah pengurusan. Cuman kalau menurut gue sih zaman-zaman sekarang itu nggak menjadi budaya sih bagi gue ya. Conflict of interest saja kalau menurut gue. Ya. Karena mereka ya yang kembali yang lu bilang tadi karena kebutuhan ini itu gitu. Jadi ya kita nggak bisa maju. Nah gue setuju banget kalau nggak ada passion juga kalau lu jadi pegawai terasnya di pejabat. Kelihatan sih, gampang banget itu. Bener. He doesn't know what he's even talking about gitu loh. Ada kan kelihatan. Ini kayaknya nyinggung-nyinggung juga nih. Jangan gitu dong Pak. Gue seriously, I've been talking to a lot of people in my life when I was a player, and now I'm a coach. Now I'm seseorang yang peduli lah tentang basket. Kayak kalau ada orang yang tiba-tiba mau ngomongin A sampai Z gitu, ngoceh, gue cuma kayak, dude, you don't even know what you're talking about. Right? Lu main basket aja lah, nggak usah sosokan mau punya klub, mau punya ini gitu loh. Gitu Bang. Tapi nggak apa-apa lah, bebas, dunia bebas kan. Jadi ya. Dunia bebas. Ya guanya aja yang malas dengerin ya. Gitu Bang. Siap. Aduh, ini sedikit berat, sedikit mengkepoin dunia politik basket juga. Mudah-mudahan yang nonton ini jangan, kalau kesinggung berarti dia beneran Bel. Kalau kesinggung maaf ya, DM gua aja kalau sebel, nggak apa-apa. Udah sering sih. Ada yang ngomentarin gue apalah, apalagi di Court Divas tuh Bang. Wah, banyak banget ya. Gimana? Ini share dong gimana. Dua ya. Hostnya bermuka dua. Kemarin di episode ini bilangnya gini, giliran orangnya dateng, sekarang ngomongnya manis-manis. Ya ampun. Tapi balik lagi, tujuan gue adalah untuk kebaikan. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu, gue mungkin gak akan respon, tapi gue akan coba recognize bagaimana sih gue yang menurut dia gue bermuka dua. Lebih ke situ aja. Karena kalau orang haters is your number one fan. Yeah, hey, Bella. If you don't have hater, berarti lu nggak bisa verify blue apa itu di Instagram. Apalah itu Bang. Aduh, gue kalau udah ngomongin verify-verifyan sih kayak. Gue advice lu stop ngurang-ngurangin follower, udah biarin aja. This will spice up your life. This will jangan spice up your kalau life. yang nonton yang kena remove sama gue. Tapi yang gue remove itu bukan orang beneran, tapi fake account. Sometimes kayak nggak ada isi postingannya, dia nggak follow gue, tapi dia ngeliatin story gue mulu. Itu tuh gue nggak tahu siapa. Jadi ya. Lu maksud lu gimana nih? Fake, iya, jadi fake account yang dia nggak follow gue, tapi dia selalu lihat story gue, selalu. Kalau cuma sekali dua kali ya mungkin dia ketemu di home atau di search gitu lah ya. Tapi ini fake account lah menurut gue, karena itu nggak ada fotonya, dia nggak ada bio-nya, dia nggak ada postingannya. Gitu. Ya, itu aja yang gue remove. Tapi bukan robot ya? Kan ada yang versi robot gitu tiba-tiba, enggak ya? Kayaknya enggak. Ya kalau robot gimana caranya? Mau stalking. Tapi ya benar-benar gue akan ikutin kata-kata lo kayak stop remove followers. Capek banget gue liatnya sama mata gue sampai pedes. Ya udahlah, dimarahin juga gue sama beberapa teman gue. Lo gimana sih orang pada nambah followers ini lu buang-buang? Ya kan bukan nambah lagi Bel bukan nambah lagi, orang pada beli follower Bel sekarang. Iya lo gila ya. Niat itu ya udahlah. Kalau gue kan postingannya ya isinya ya postingan tentang kehidupan gue gitu. Jadi gue tidak mengharapkan orang sampai tergila-gila sama gue, tapi kalau dia punya passion yang sama gue ya pasti biasa sih follow Bang. Iya. Terus Bel, masih ada waktu nggak nih Bel? Banyak lagi nih, boleh nggak? Oke, jadi gini Bel, lu kan ngasih private nih. Itu kalau setiap datang ada potensial atlet lah yang pengen belajar sama lu, biasanya lu ngikutin requestnya mereka minta
coach saya tuh pengennya gini, tapi lu punya sesuatu lesson, pasti dong semua coach tuh ada silabus atau lesson Ya. plan-nya. Nah, kalau lu biasanya kayak gimana, Bel? Lu adapt-nya ke permintaan. Gue pengen tahu aja ciri khas, karena selama gue tanya-tanya coach-coach yang lain, mereka tuh beda perspektif in term of style coach mereka. Kalau lu sendiri gimana, Bel? Oke, kalau gue gini, pertama pertanyaan gue adalah kenapa dia mau private sama gue, Bang, gitu. Oke. Tujuannya apa? Main basket itu mau dibawa kemana? Maksudnya apakah dia cuma pengen belajar aja, pengen bisa aja, atau dia pemain yang punya talent, punya vision ke depannya mau jadi apa, atau ya dia memang pengen moles aja skillnya dia, which is mungkin dia center, dia nggak punya gerakan center, dia mau private gerakan center sama gue. Jadi gue sebenarnya akan analyze dulu itu apa, permintaannya seperti apa. Terus yang kedua gue akan lihat sebenarnya apa sih yang dibutuhin lo. Oh sebenarnya upper body-nya udah kuat, udah bagus kok, tangannya semuanya udah bagus. Cuman lower body-nya belum kuat, belum pernah dapat latihan footwork atau latihan strength training yang akhirnya bisa mensupport uppernya, which itu penting banget strength training kan. Jadi gue analyze dulu, gue kasih tahu kamu tuh kurangnya gini. Ya baru abis itu gue akan kasih apa yang dia butuhkan aja, Bang. Jadi gue tidak akan ngasih, misalnya nih anak butuh ball handling banyak, tapi yang gue kasih malah latihan agility gitu. Ya maksudnya itu nggak pas juga kan. Jadi sebenarnya apa yang dia butuhin itu yang gue provide. Sampai akhirnya menurut mata gue, penilaian gue, oke nih anak udah lengkap sih skillnya. Tapi dia powernya kurang nih, harus nge-gym kayaknya. Paling gue cuma bilang, oke kamu tambah lagi sana nge-gym gitu. Tapi biasanya kalau untuk skill level, gue biasanya lihat dia mau main di level apa, kelompok umur kah, main di klub kah, atau dia cuman pengen bisa aja kah. Jadi gue nggak pernah kasih dia beban melebihi kapasitasnya dia. Mungkin gitu, Bang. Keren. Jadi lu punya assessment sendiri ketika kategori pengennya dia pro level kategori umur atau beginner gitu ya? Ya lihat kebutuhan aja sih kalau gue. Lihat kebutuhan, berarti lu fleksibel ya, type of flexible teacher banget. Karena maksudnya trainer, sorry bukan teacher ya. Karena karena lu sendiri nge-coaching private ya. Berapa orang biasa, Bel, kalau maximum capacity untuk gue saat ini ada 7 klien di mana setengahnya minta seminggu 2 kali. Jadi udah berapa tuh? 7 klien gue udah seminggu tuh bisa ada sekitar 9 atau 10 session, Bang. Which is gue udah mulai kecapean sih. Tapi kan gue baru kerja di tempat baru juga. Oh, oke. So web series sudah. Terus lu dapat kerja. Oh, keren banget, Bel. Dia udah tetep ya, cakep dah. Keren, Bel, keren. Ya itulah menurut gue apa yang lo kasih tau ke gue dulu ya. I think I'm be able to do it right now. I'm starting to do it right now gitu. Oh man, that is slap in my face, Bella. I gotta do the talk, walk, dance. Ya itulah. Tapi ya gue bersyukur sih dipertemukan sama orang-orang yang menurut gue mereka punya kapasitas untuk ngebantu. Mereka punya intention baik sih, tanpa menginginkan apapun dari gue secara timbal balik. That's why I'm very humble right now to have those people in my life yang ngerti sebenarnya potensi gue sebesar apa, terus gue punya kelebihan di mana, and I think I'm in the right path right now gitu kan. You are, you are there. Ya mesti dimulai lah, Bang. Kalau nggak gitu ya harus. Ya makanya gue sebenarnya gue terinspirasi dan termotivasi gara-gara lu juga, karena memang gue udah hampir iya, karena gue terus terang udah di comfortable zone juga kan, nggak mau. Betul, itu benar. Nah, when a person in the comfortable zone, dia tuh cuma bisa ngomong doang, Om Do, rata-rata begitu, Bel. Orang yang rata-rata yang memang udah nyaman, dia bisanya Om Do doang. Ternyata you gotta apply. Kan, you gonna apply that jadi kayak take the first step. Itu dia. Sekarang giliran Bella nasihati saya.
Nggak nasehat lah bang, ini mensupport aja kayak Yo yo testimoni yo. kalau apa yang lo ngomong ke Siap gue siap itu gue siap pikirin siap. kok, nggak gue ignore, cuman gue lagi melihat momentum dan timing yang tepatnya Hmm, kapan, gitu sih bang. setuju Bel. Kalau gua kayaknya karena sudah apa ya ditendang lah gitu istilahnya, bukan karena gua nunggu Oh, momen. iya Okay, iya let's iya. not discuss about this lah. Oke oke. Tapi nggak apa-apa. Nanti Japri aja Japri bang. Japri aja Jawi curhat Enggak jalur lah. khusus. Oke, jadi gini Bel. Kalau lu sendiri ngelihat ke depannya Bel, kebanyakan ini gue terus terang gue kan dari daerah, ya kan? Mhm. Gue dari daerah. Dulu gue tuh pengen punya dream, big dream lah. Bisa Ya, main dulu kalau bisa di Kobatama lah dulu zaman gue gitu kan. Dulu masih zaman Kobatama ya. kan. Tapi ternyata nggak kesampaian. Nah, lu bisa nggak kasih nasehat sama atau kasih motivasi lah buat anak-anak daerah yang mungkin yang gue punya yang gue pernah cerita sama lu, gue Mhm. punya keponakan cewek yang tingginya lebih tinggi dari lu. Wow, 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 wow. Dan dia basket juga, tapi dia sekarang udah nikah. Dia tuh Oke. mengidolakan lu banget. Dia kan manggil gue Ete kan. Ete kenal sama Nova Bella. Sampai marah-marah gitu dia kan. Nggak tahu nih dia masih nonton nggak ya? Ntar dulu. Ada dia tadi barusan. Jadi gue Oh ya, belum oke. senggol-senggol nama dia. Dia ngefan Ya, ya, banget ya. sama lu. Dan gue ngeliat dengan postur tubuhnya, memang badannya ketika gue lihat tuh agak apa ya, gue nggak bilang atletis banget, tapi dia Mhm. masih jago mainnya di bawah ring masih bisa. Gue pernah main sama dia masalahnya. Oke nih Oke. potensial banget nih. Makanya kan kemarin gue bilang Bel, keponakan gue cewek lebih tinggi dari lu Bel, main footworknya lumayan. Cuman Ya. dia memang di upper upper body strength-nya Hmm. agak kurang gitu. Nah, dia dan sama gue ini punya mimpi mimpi yang besar banget, yang bisa kalau bisa main di liga yang bergengsi lah di Indonesia gitu. Nah, lu bisa nggak kasih Ya. jalur atau motivasi atau inspirasi buat mungkin kalau ada teman-teman yang punya saudara ceweknya yang punya potensi dalam Oke. punya alami badan tinggi atau gimana? Kira-kira menurut lu kan tunggu, lu direkrut di Jakarta kan, Bel? Iya, gue di Jakarta bang. Nah kalau itu udah jelas, Bel. Lah, I'm not questioning lu lah, pasti lu oke lah, udah kebukti. Tapi ada orang-orang yang daerah yang punya talent hampir seperti lu misalnya, yang punya bakat Hmm. hampir seperti lu juga gitu. Cuman ya Oke. nggak ada kesempatan gitu, cuman nggak ada kesempatan untuk ke liga prestis di Indonesia gitu. Um, Lu bisa nggak kasih ke tips atau apa gitu, atau jalur khusus atau apa gimana gitu? Gue oke. gue pernah gue lihat di story lu lagi wawancarain yang itu udah jadi warga negara Indonesia belum? Oh si Siapa namanya? Kimberly, Kimberly. Si Kimberly. Dia udah naturalisasi Natu pemain Indonesia udah. naturalisasi. Yes, dia udah Indonesian Oke oke. citizen sekarang bang. Oke, siap. Oke. Untuk anak daerah nih, untuk anak daerah. Ya, kalau gue boleh kasih saran itu mungkin gini, yang namanya di daerah itu kan memang kadang suka kelewatan atau dia nggak punya orang yang tepat untuk menjembatani dia sampai akhirnya dia bisa Hmm. terpantau lah ya bahasanya gitu ya bang. Tapi menurut gue sekarang gampang kan banyak sosial media dan salah satunya kan Court Divas ini kan mensupport basket putri di segala level. Dan menurut gue kalau misalnya memang ada talent-talent di daerah dimanapun di Indonesia yang memang kalian butuh bantuan, gue nggak dengan ini kok nggak keberatan kalau misalnya memang kalian mau nge-tag ke Instagram gue, kalian mau nge-tag ke Court Divas juga boleh. Nanti let's see what we can do. Kalau memang dari videonya itu kamu punya talent, punya sesuatu yang menurut kita potensial, kita akan bantu untuk salurin itu ke pihak-pihak yang memang tepat untuk menangani si calon atlet itu. Boleh aja bang, karena menurut gue punya sosial media semua orang punya, internet udah di mana-mana. I think the easiest way to do it's like kamu posting video tentang kamu lagi latihan, ya kasih lihat skill kamu, kasih lihat kamu punya apa yang kamu pengen coba untuk kasih lihat ke orang-orang. Ayo boleh tag ke saya, tag ke gua, atau tag ke Court Divas. Ya memang tujuan gue mengkampanyekan talent-talent putri di Indonesia di mana aja. Gue tahu sih bang, banyak di daerah-daerah
yang gue pun juga belum aware ya maksudnya. Tapi gue diceritain temen gue, gila anaknya temen gue ini umurnya baru 12 tapi tingginya udah 168, 170. Wow, gue langsung kayak kita emang lagi scouting untuk pemain-pemain masa depan sih, karena kan kebetulan manajer timnas yang sekarang pun gue lumayan cukup dekat. Jadi kalau misalnya emang ada apa-apa, potentially kita punya jalur yang jelas untuk ngarahin si calon atlet itu, Bang. Jadi ya oke, please do. Kalau memang punya potensi dan kalian bingung mau gimana dengan kelanjutan karir kalian, chat gue boleh, chat Court Divas boleh, karena kan saat ini yang mengkampanyekan basket putri ya baru Court Divas dan I'm the host. Jadi gue berusaha untuk ngejembatani apa yang pemain basket putri kita butuhin gitu, Bang. Ayo, boleh banget. Gue bantu. Jadi dua options ya. Bisa follow Instagram Coach Bella sama subscribe Cordiva juga. Betul. Jadi biar bisa platform komunikasinya ada juga. Betul banget. Keren. I'm more than happy to help sih. Because I know your journey. Because I know what you're gonna go through during those ages, kayak kelompok umur, harus gimana. Karena pemain putri itu kan jenjang karirnya nggak panjang, Pak Max. Karena kan ada yang memang akan berkeluarga, ada yang akan mengandung anak segala macam. Jadi memang timeline karir pebasket putri sama putra itu udah beda gitu. Jadi ya kalau bisa mulai dari umur sedini mungkin ya sikat gitulah, Bang. Maximum age kalau untuk ini kalau di tim cewek nasional gitu berapa sih, Bel, umur terakhir? Sebenarnya nggak ada maksimum age sih, tapi rata-rata standar untuk pemain putri kita masih bisa berkompetisi di level nasional atau di event internasional itu late 30s lah. Late 20s as in 29, 30 itu menurut gue tuh lagi matang-matangnya sih. Tapi ada juga yang umur 26, 25 udah pensiun, ada, Bang. Jadi kalau menurut gue di timnas kita saat ini udah ada satu pemain yang namanya Mega. Dia itu udah punya anak satu, tapi kemarin gue lihat di Surabaya masih ngeri banget mainnya, Bang. Jadi itu sebenarnya balik lagi ke pilihan hidup masing-masing. Tapi kalau lo tanya itu sama Mega yang lu bilang angkatan lu itu yang ada di highlight newspaper lu ya, bukannya? Bukan. Ini pemain yang sekarang masih main, Bang. Masih prime time dia. Oke. Dia masih tergabung di tim nasional saat ini yang di Surabaya kemarin. Gue sempat interview dia. Jadi dia udah punya anak satu, tapi umurnya masih mumpuni untuk main dan dia masih bisa berkompet dengan yang mudaan sama yang belum punya anak. Jadi ya buat gue sah aja sih, namanya kompetisi gitu. Jadi ya kalau lo tanya sama gue range umur berapa, ya bisa umur berapa aja, tapi biasanya rata-rata di akhir umur 20-an tuh mereka udah pada gantung sepatu gitu, Bang. Kalau mau diterusin lagi, gue juga dulu masih bisa gitu, cuman kayak lebih ke motivasinya aja sih gitu, Bang. Aside from injury. Kalau masih sehat walafiat sih, semangatnya masih ada, masih bisa, Bang. Gitu. Kalau Bella tuh waktu itu kapan sih terakhir kena injury-nya? Gue malah pas waktu gue masih jadi pemain, gue nggak pernah injury yang serius, Bang. Paling cuma waktu itu di TC 2005 tim nasional, ke ankle kanan gue tuh kayaknya ada tear dikit, muscle-nya ada tear. Jadi kalau untuk napak itu agak sakit. No, gue nggak pernah knee, Bang. Kebetulan yang lebih memalukan lagi ceritanya di saat gue udah umur segini, 2 tahun lalu gue kena cedera saraf di pinggang. Jadi gue operasi dong pinggang. Saraf kejepit, ya Allah. Gua ngikutin story lu di kantor kan. Biasa gue di lapangan. Gue lihat story lu servis lagi, lu pijit lagi. Maintain, Bang. Karena maintain, kan maintain. Yang namanya fisioterapi itu udah keren-keren, udah canggih-canggih, dan di zaman gue jadi atlet itu belum se-famous sekarang. Makanya atlet nih sekarang dapat banyak privilege sih mereka. Dapat sosial media, dapat sport science yang udah canggih banget. Jadi ya kayak LeBron gitu tuh, dia bisa di 2 era. Di saat teknologi masih baru mau canggih sama sekarang udah canggih banget, dia kena tuh 2 era itu. Jadi dia bisa long-lasting tuh. Lihat aja kondisinya dia umur segitu mainnya masih kayak gitu, Bang. Selain dari dia disiplin ya, selain dari dia memang komit gitu, Pak Max. Oke. Ya biar bisa jadi superhuman gitu jadinya kalau ini ya. Kayak labnya labnya atlet di NBA itu kayak futuristik banget loh.
Gue malah lebih Gila. tertarik ke sport science sih sekarang kalau Sport ngeliat science, bener-bener. fasilitasnya gymnya udah NBA udah biasa lah, tapi kalau sport science itu gue pengen banget sih, kalau punya waktu gue pengen banget tuh explore daerah situ tuh, seru sih, Boleh. seru banget, Boleh. keren bang. Mudah-mudahan ada yang support lu juga, Bel. Jadi lu Boleh, bisa pengen mastering banget gue, ini iya kan bener. kalau ada sport science. Dan kayaknya di Indonesia tuh pernah deh Paling gue lihat tuh Instagramnya Mario Wunsang itu pernah gue lihat tuh ada di lab khusus gitu di Indonesia. Tapi gue nggak tahu apa itu labnya untuk atlet atau untuk pengobatan biasa. Tapi gue lihat hampir sama banget teknologi yang dipakai gitu loh. ada sih Kayaknya ada sih beberapa, tapi Indonesia. masih mahal banget bang jatuhnya, jadi nggak terjangkau kadang-kadang ya, maksudnya untuk orang-orang awam juga harus punya asuransi lah, harus punya ya pokoknya harus Nah, mampu loh. lah. Nah kalau di Amerika kan yang fisioterapi gitu aja udah keren banget, udah banyak, Iya. udah jamur lah gitu, di mana-mana ada gitu. Kalau Jadi ya, zaman gue Bel ya, kalau sekarang kan tuh lu tiap kan kayak fisioterapinya, ya teknologinya. Kalau zaman gue dulu tuh gue ngarap di NBA itu jadi tukang pelnya aja udah seneng, Bel. aduh ya ampun, Dulu tuh kan, enak tiap dulu hari nonton NBA itu ya. ngelihat iya kan kalau pemainnya jatuh dia deket Ya. ngepel lah kayak gitu. Ya, Nah itu visi gue dulu, Bel. Pendek banget, Bel, jadi tukang pel NBA. Tapi lu bentar lagi lu jadi YouTuber terkenal lo bang. Keren lu, Oh, liat Bella, thank you. You konten-kontennya. so sweet, Iya dong. Bel. Kita Yang cobain penting terus, konsisten Bel. sih bang, yang penting Konsisten. sih. Iya. Nah, gue berterima kasih banget lu support gue gitu. Makanya gue seneng Bang. banget. Harus dong Susah bang, loh, dari support. susah loh ngedapetin Nova J Massive ini loh. Mulai lagi bang. mulai. Gila tuh. Bentar Japri aja bang, Japri. Japri, oke. Aduh, Bel, gue tahu lu sibuk nih. Gue masih banyak sih pertanyaan ngewakilin dari keponakan gue itu. Tapi gue nanti bilang sama dia, Coach Bellanya kalau keponakan kan enak ngomongnya. Coach Bella lagi butuh istirahat, nggak bisa banyak-banyak ya nanti aja ya gitu. Peler dari tadi. Kapan-kapan Oke, ngobrol jadi lagi bang, kita boleh. siap, Bel. Kadang-kadang lu kapan-kapan lu ngundang gue juga gitu. Gua tuh- Ngebahas gua- apa kek? Gue lagi mikir konten apa ya yang gue bisa ajak Pamex ya. Secara konten gue basket. Banyak gue bisa aplikasi teknologi pengajaran olahraga kepada anak-anak. Gue punya streetball skills. Kita bikin dong. Boleh. Boleh. Nanti kita bicarain Gue lagi. di-expose dikit lah, gue dikit. Gimana sih? Orang ngobrolnya udah sama Kelly Purwanto gitu. Waduh. Dennis Margo, ya. Waduh, Apa dia. artinya bang, gue mah apa? Bel. Masih ingatkah perjuangan titik keringat kita berdua di ruangan itu, Bel? Astaga. Gue mau kesana loh bang, gue mau beresin barang gue. Serius. Gue transferin aja deh resources gue sama kolega, udah biarin aja. Siap. Karena udah di otak semua. Iya, itu kan nggak usah dibohongin udah dapat ya. semua. Gak bisa dibohongin. Aduh, oke deh. Thank you banget Coach Oke Bella lah, Max. ya, Thank you. pengalamannya, terus sharing hardship struggle di dunia entertainment, waktu masa atlet, waktu pro. Jadi sebenarnya mereka yang lagi masih tongki ini harus tahu nih, you better acknowledge Coach Bella dulu tuh pejuang nasional di bidang olahraga. Gue kayak udah tua banget gitu. Tua banget ya. Ya kan katanya, ya kan iklannya iklan di BRI, TV-nya kecil ya kan. Kalau dulu kan. Gue mau tanya BRI gue masih dapat nggak ya? Lumayan kalau Coba. gue masih di ATM. Coba Bel. Lumayan Bel. Siap. Oke Bel, jadi gitu aja Bel. Oke, Thank you Max. banget. Thank you for your Udah time. dukungin di ini. Besok masih ada 1 minggu ini gue bikin podcast, bukan podcast, IG Talk terus. Mantap. Gue gerilyawan terus untuk gimana basket di Indonesia ini ada. Walaupun yang lu bilang, you have to take satu langkah, bener gak? Yes. Take the first step. What? Take the baby step. First, itu dia tuh. Gue lagi aplikasi nasihat lo sama gue. Jadi kebetulan gue dapet kontak juga dari Amerika. Mungkin kalau Coach Bell ada waktu. Ya? Coach Barrett namanya, lumayan. Dia pelatih muda untuk kategori anak cewek juga. Wow. Jadi mungkin kalau gue mau ngungkit juga nih dari dia, dan dia tertarik juga mengetahui culture dari basket Indonesia itu gimana juga. Sama-sama belajar lah Bel. Kalau ada waktu ya Bel ya. Seneng dong sharing. Siap ya Bel. Yes bang, kabarin aja. Thank you banget ilmunya daging semua, pengalamannya udah membuat gue legaan dikit. Ya, terus terang, lu tahu dong kalau udah kayak gini pasti
gitu kan, tapi karena udah ngomong sama lu gue udah kuat lagi. Iya. Gampang banget Bel, sama Japri aja anytime. siap. Bel, thank you banget. Sampai Alright, ketemu Alex. lagi, sukses terus dengan Thank you, Alex, for watching film-filmnya, this video. Thank you coach banget. ininya, klinik-kliniknya semuanya. Gue doain lancar semua. Oke, Bang. Signing out, Bel. ya. Thank you so much. Adi, barusan Nova, Bella J masih.